Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas kuliah kami, yaitu mengenai psikologi komunitas untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah psikologi klinis, yaitu Ibu Ora Gores Uke MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya atau anggota saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Inayah Wulandari Nur, dan yang kedua adalah rekan saya yaitu Muhammad Taufikur Rahman. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah suatu pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Intinya dalam psikologi komunitas ini membahas tentang interaksi orang ataupun individu dengan lingkungannya, mengidentifikasi peran dan daya lingkungan yang dapat serta menciptakan dan juga mengurangi masalah individu, kemudian memusatkan diri pada pemberdayaan individu dan kelompok individu untuk lebih dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam psikologi komunitas. Nah, ruang lingkup dalam psikologi komunitas sendiri ini sebenarnya meliputi pencegahan dan pemberdayaan. Namun dalam pencegahan dan pemberdayaan sendiri ini ada 4 model di dalamnya. Yang pertama yaitu model kesehatan mental atau the mental health model. Model ini beranggapan bahwa mencegah terjadinya gangguan mental akan lebih efektif daripada mengobati. Model kesehatan ini lebih menekankan pada pendekatan preventif maupun prevention. Yang kedua adalah model organisasi atau the organization model. Model ini didasari pada penelitian-penelitian sosial, terutama kepada penelitian yang menelaah, yaitu mengenai pengaruh kondisi maupun organisasi dari suatu sistem organisasi pada sistem sosial terhadap kelompok. Misalnya nih, kayak pengaruh dari kepemimpinan. Kemudian model ini juga beranggapan bahwa suatu manajemen maupun pengelolaan ini bertanggung jawab untuk mengorganisir elemen-elemen dalam kelompok seperti uang, materi, benda, alat-alat, juga manusia yang bertujuan untuk mendapatkan profit. Kemudian yaitu model tindakan sosial atau the social action model. Model ini menggunakan pendekatan dengan berpartisipasi langsung terhadap kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan maupun masalah di dalam masyarakat. Misalnya mengatasi masalah kemiskinan, caranya yaitu dengan memobilisasi dan mengoordinasi sumber-sumber yang ada di dalam komuniti. Keterlibatan secara langsung dalam mengatasi kemiskinan ini misalnya itu kayak menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan usaha-usaha wira swasta, serta memberikan pinjaman atau kredit. Dan yang terakhir adalah model ekologi atau the ecological model. Model ini dipengaruhi oleh teori Kurt Lewin yang menekankan pada saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, model ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ekologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul serta menciptakan proses-proses intervensi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Taufikur Rahman. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inayah pada poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu tentang asesmen dalam psikologi komunitas. Asesmen merupakan pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan-keputusan yang akan disampaikan oleh asesor. Asesmen ialah seperangkat proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok atau tim untuk membentuk citra, membuat keputusan, mengecek statement tentang sesuatu pola karakteristik yang dapat menentukan perilaku dalam interaksi dengan lingkungan. Kebutuhan asesmen dalam psikologi komunitas dapat dilakukan dengan metode wawancara etnografi, lakukan teknik survei, dan bentuk teknik deskriptif lainnya. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada sisi lain juga prosedur wawancara dapat lebih efisien karena wawancara dapat berubah arah pada saat ia tidak mendapatkan informasi yang jelas. Hal ini
membedakannya dengan teknik survei tertulis yang tidak bisa dimodifikasi dengan segera. Pada poin selanjutnya yaitu tentang preferensi dalam psikologi komunitas. Preferensi dalam psikologi komunitas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama preferensi primer atau primary prevention, yang kedua yaitu preferensi sekunder, dan yang ketiga yaitu preferensi tersier. Langsung saja pada poin pertama yaitu preferensi primer. Preferensi ini diberikan untuk semua populasi, tidak hanya pada populasi yang diketahui sedang membutuhkan pertolongan, tetapi juga yang berada dalam kondisi sukar atau distres. Intervensi pencegahan awal yang dilakukan adalah dengan mengurangi kemungkinan munculnya dampak yang membahayakan dari lingkungan sebelum hal tersebut berkembang menjadi masalah. Pada poin yang kedua yaitu prevensi sekunder. Prevensi ini juga disebut prevensi dini karena masyarakat mulai melihat tanda-tanda munculnya gangguan atau kesulitan yang berarti. Dalam prevensi ini, intervensi diberikan pada mereka yang sudah memperlihatkan gejala awal munculnya gangguan atau penyakit. Contohnya adalah program yang ditargetkan untuk anak yang pemalu dan suka menarik diri. Pada poin ketiga yaitu tentang prevensi tersier. Prevensi ini diberikan kepada anggota masyarakat yang telah mengalami gangguan atau disfungsi dengan maksud untuk membatasi perkembangan gangguan tersebut, misalnya dengan menurunkan intensitas dan durasi gangguan serta mencegah timbulnya kembali gejala atau komplikasi tambahan di masa yang akan datang. Pada poin selanjutnya yaitu tentang intervensi dalam psikologi komunitas. Metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas meliputi menurut Korchin 1976 ada 5. Yang pertama yaitu ada konsultasi, yang kedua layanan masyarakat, yang ketiga intervensi krisis, yang keempat intervensi pada usia dini, dan yang kelima pengembangan berbagai program pelatihan upaya pemberdayaan masyarakat. Langsung saja kita pembahasan pada poin yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi yaitu mengajak orang-orang yang mempunyai peran besar dalam masyarakat seperti guru, polosis, dan rohaniawan untuk membantu dan membahas mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Dengan cara ini masyarakat yang terjangkau intervensi lebih banyak dibandingkan bila intervensi hanya dilakukan oleh tenaga profesional. Yang kedua yaitu poin layanan masyarakat atau community lodge, yaitu mengadakan layanan masyarakat atau community lodge sebagai pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa manapun. Yang ketiga yaitu metode intervensi krisis, yaitu memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang dalam keadaan stres, takut, agar mereka terhindar dari gangguan yang lebih parah. Mendirikan pusat-pusat intervensi krisis yang berdekatan dengan penderita dan memberikan layanan langsung. Dan yang keempat, intervensi pada usia dini. Hal ini banyak dilakukan di Indonesia sekitar tahun 1975 hingga sekarang. Program yang dijalankan waktu itu antara lain program ibu bayi dan balita, penyuluhan gizi dan kesehatan, imunisasi, dan lain sebagainya. Dan pada metode yang terakhir yaitu pengembangan berbagai program pelatihan upaya pemberdayaan masyarakat. Metode tersebut dapat dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan singkat tentang upaya-upaya yang cepat untuk mengatasi berbagai keadaan yang darurat. Psikologinya misalnya mengatasi kecemasan dan mengatasi stres. Baik, sekian dari presentasi dari kami kelompok 9. Saya mewakili atas nama Mbak Inayah dan nama saya Taufik Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 9 tentang psikologi komunitas. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran, kita diskusi pada mata kuliah psikologi klinis ini dimulai sore nanti jam 1. Apabila tadi kami ada kesalahan dalam penyampaian dan juga dari perilaku kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.